Sebenarnya komputasi itu merupakan kata lainnya itu in silico atau lab kering ya. Kita bekerja dengan lab kering. Biasanya ada beberapa material senyawa senyawa kimia ataupun material apapun itulah. Misalkan seperti grafen, senyawa organik, molekul kecil seperti ini, resveratrol ini atau apapun, senyawa organik. Dan juga ada senyawa metal kompleks seperti ini untuk bahan anorganik. Dan juga seperti grafen ini atau karbon ya. Dan juga bisa juga DNA apapun itu yang berbasis di struktur molekul sampai level pada level molekul maupun level atomistik. Itu pada zaman dahulu atau zaman sekarang kalau kita mau lakukan penelitian itu pada sekitar abad 20 tahun lalu ya, awal tahun 2000-an. Sebelum tahun 2000-an itu ketika orang melakukan studi kimia atau apapun itu ke pekerjaan lab, itu mereka biasanya langsung orang yang bekerja kimia komputasi itu ibaratnya seperti si arsitekturnya. Jadi arsitek molekul lah, bisa bahasa sederhananya seperti itu. Jadi di sini yang bisa kita kerjakan adalah kalau dulu konvensional ini dia langsung aja. Kelemahannya apa sih kalau kita langsung seperti ini? Artinya kita tidak bisa memprediksi kita akan menghabiskan pertama waktu, biaya, terus tenaga. Bayangkan aja kalau kita dulu pembuatan pengembangan obat itu pada tahun, kalau kalian pernah dengar ada wabah Black Death di Eropa itu hampir sampai jutaan nyawa melayang karena obat flu aja. Itu penemuannya butuh sampai. Tapi sekarang, misalkan kita belajar pada pandemi yang terakhir kemarin COVID itu, dalam waktu tahun 2019 itu COVID menyerang, nggak sampai 1 tahun, cuma 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun itu vaksinnya udah ada. Bagaimana sih sampai orang bisa mengembangkan obat atau vaksin secepat itu dibandingkan pada berapa abad yang lalu? Salah satunya itu adalah pengembangan komputasi. Nah, komputasi yang seperti ini, kayak mereka punya server atau superkomputer ya untuk menghitung uh, dari 1 juta obat yang di screening. Contohnya 1 miliar obat apa sih yang di screening, senyawa di screening. Kira-kira dia bagus nggak untuk contohnya untuk COVID gitu. Maka akan di screening dulu, di screening sampai 10. Oke, kandidatnya dari 10 miliar atau 1 miliar tadi itu di screening dapatnya sekitar 10 atau 50 senyawa, baru kemudian diujikan di eksperimental data. Kalian bayangkan aja jika 1 miliar itu kalian langsung uji ke tikus atau uji langsung ke monyet atau secara in vitro, berapa banyak uang yang habis, waktu yang habis, dan cost yang habis. Nah, tujuan dari komputasi adalah memangkas cost-cost tadi. Jadi dia akan lebih sederhana lagi. Kira-kira apa saja sih yang teknik-teknik yang ini? Teknik-teknik dari komputasi yang ini, oke. Itu sekarang yang teknik yang bisa dikenal itu adalah density functional theory atau apa namanya teori kerapatan ya, yang kalian kemarin belajar sama Pak Sanjaya itu mungkin untuk kuantumnya perhitungan pakai metode DFT, pakai HF, semi empirical, Hartree-Fock dan sebagainya. Lalu kemudian ada molecular docking, ada QSAR, ada molecular dynamic, ada pharmacokinetic properties. Dan yang paling terbaru akhir-akhir 1 dekade terakhir ini itu adalah deep learning, machine learning ataupun AI yang sekarang ini. Jadi sekarang itu orang udah bisa prediksi orang kimia itu tidak cuma bekerja secara konvensional di lab. Jadi sekarang AI itu dia juga masuk di bagian kimianya. Nah, untuk pada mata kuliah komputasi ini, kimia komputasi ini kita nggak belajar yang ini ya. Sebenarnya ada di mata kuliah yang satunya lagi, namanya itu adalah AI berbasis, chemistry berbasis AI. Ada juga mata kuliah, kalau nggak salah itu semester 6 apa 7 itu saya lupa kemarin. Kalau kalian bisa, ini merupakan uh, mata kuliah lanjutan dari kimia komputasi. Tapi pada tahap ini kita nggak akan bahas ini. Yang nanti kita fokuskan di sini adalah saya harapannya setelah mempelajari mata kuliah ini minimal kalian bisa menjalankan density functional theory, terlalu berat ini tapi bisa,
sama ini yang penting minimalnya itu molecular docking ini sama pharmacokinetic properties. Kemudian apa aja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah input data. Input data itu apa aja? Bisa saja seperti material, senyawa kimia, ataupun target protein yang ingin kalian lakukan analisisnya. Lalu output yang dihasilkan apa? Tadi beberapa senyawa-senyawa atau data-data yang perlu dianalisis. Contohnya seperti apa sih? Nah, oke. Saya akan tunjukkan beberapa data output tadi ya, yang kita kerjakan. Harapannya kalian bisa melakukan analisis output seperti ini data-datanya. Nanti kelompok itu dibagi jadi 5 orang per satu kelompok per 5 orang. Itu bisa kalian kerjakan seperti ini ya, seperti misalkan density functional theory. Nah, ini untuk metodenya, kemudian ada docking dan pharmacokinetics tadi. Kira-kira data-data apa saja yang didapat? Nah, data-data yang didapat itu seperti ini. Contohnya, ini adalah salah satu senyawa sintesis dari salah satu kolega di Cina. Itu mereka berhasil mensintesis beberapa senyawa, kemudian dimodelkan dulu, baru mereka mau uji ke lab basah. Nah, salah satunya seperti ini, yang saat ini dikerjakan. Kalian bisa pakai DFT seperti ini, kalian bisa prediksi kestabilannya seperti apa di antara dua senyawa ini yang dimodelkan, senyawa 4E dan 4P. Di antara dua senyawa ini mana yang lebih stabil? Nah, itu bisa dilihatnya Frontier Molecular Orbital. Itu untuk bisa lihat energi eksitasi molekul pada tingkat HOMO ke LUMO. Kalau di sini mana yang paling bagus, bisa kita prediksi yang paling reaktif mana dan mana paling stabil. Tentunya kalau kalian belajar kemarin kimia kuantum ataupun kimia dasar, ya pasti energi celah yang paling rendah itu biasanya yang paling reaktif dibandingkan energi celah yang lebih tinggi. Nah, itu bisa kalian hitung sendiri. Kalau biasanya kan kita bisa prediksi, kita lihat di buku-buku ya udah tampilkan ini sekian, tapi sekarang kalau kalian mau sintesis senyawa tinggal bisa hitung sendiri energi celahnya. Jadi bisa tahu mana obat atau senyawa yang paling reaktif dan mana yang paling stabil. Selain itu, kalian juga bisa memprediksi mekanisme reaksinya seperti apa. Contohnya seperti ini. Oh, oke, di warna merah ini dia lebih negatif dan di warna biru ini dia lebih positif. Ternyata di atom O sama N ini lebih negatif, maka di area yang warna merah ini kemungkinan akan terbentuk interaksi tertentu, misalnya seperti hydrogen bond dan sebagainya. Kemudian ada beberapa data perhitungan seperti ini bisa dilakukan dari DFT dan molecular docking. Nah, ini molecular docking bisa kalian kerjakan. Nah, biasanya saya pakai itu adalah namanya banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan. Bisa itu Autodoc, mungkin udah familiar. Kemudian Doc6. Yang ini biasanya kita pakai Doc6, kemudian bisa kita jelaskan bagaimana interaksi obat di sisi aktif protein target dengan berbagai binding orientasinya, kemudian ada interaksinya apa-apa saja dengan residu asam amino seperti ini. Dan yang paling penting adalah energi ikatannya. Bisa kita prediksi nih, semakin negatif energi ikatannya maka semakin kuat berikatan dengan target protein. Kalau semakin kuat berikatan dengan target protein, harapannya nanti dia bisa menghentikan regulasi dari protein tersebut atau dari suatu penyakit. Kurang lebih seperti itu. Data-data seperti ini bisa kalian, harapannya bisa kalian kerjakan setelah mata kuliah ini sih beberapa pertemuan, selama 6-7 pertemuan, kalian bisa buat seperti ini harapannya, harapan saya atau harapan saya dan Pak Sanjaya. Kemudian yang paling sederhana ini, kalian bisa memprediksi drug likeness, kemiripan obat, senyawa dia mirip enggak dengan obat, kemudian oral bioavailability, apakah bisa diminum secara oral, apakah tidak. Dan yang terakhir itulah ADME properties atau absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Maksudnya apa sih? Kalau absorpsi ya berarti apakah obat itu bisa terabsorb dengan baik di sel pencernaan atau enggak, di dalam tubuh atau tidak. Distribusi bagaimana ketika obat dikonsumsi itu distribusinya seperti apa, apakah dia nggak bisa terdistribusi dengan baik ataukah tidak. Dan metabolisme, apakah obat yang dimakan atau dikonsumsi akan mempengaruhi enzim-enzim metabolisme atau tidak. Ekskresi ini adalah sistem pembuangan,
Setelah obat dikonsumsi, apakah dia akan mengendap di ginjal ataukah bisa dikeluarkan? Nah, ini paling penting kalau kita pelajari ya. Biasanya kalau kalian dengar jangan makan obat terlalu banyak. Takutnya kenapa? Nanti kena batu ginjal. Karena obat yang tidak bisa terekskresi dengan baik, maka dia akan mengendap di ginjal dan akhirnya jadilah batu ginjal itu. Dan nanti biasanya orang operasi dan sebagainya ya. Nah, salah satu ini bisa kita hindari, bisa kita prediksi apakah obat sistem ekspresinya baik atau tidak. Dan yang terakhir yang tak kalah penting itu adalah toksisitas. Apakah kandidat obat yang kita buat maupun kita isolasi dari tanaman ataukah kita sintesis secara total, apakah layak untuk dikonsumsi apa enggak? Dia toksis atau enggak? Itu bisa kita prediksi. Data-datanya seperti apa? Kalian bisa lakukan data-datanya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk teknik-teknik yang seperti ini untuk awalan saja untuk gambaran. Nanti setelah saya balik ke Indonesia, ke Surabaya, nanti kita akan lakukan pertemuan secara offline. Baru saya akan ajarkan bagaimana cara-cara untuk melakukan analisis seperti ini. Dari mana kita pakai, apakah pakai server, ataukah kita pakai website, ataukah bisa kerja di laptop sendiri. Yang teknik-teknik yang saya gunakan yang dijelaskan seperti ini, itu bisa kalian kerjakan menggunakan laptop kalian sendiri. Artinya free, tidak perlu menggunakan high komputer atau server. Kecuali di simulasi tadi, di teknik ini ya, teknik yang tadi itu, nah ini. Kalau simulasi ini nggak boleh, nggak bisa kerja di komputer. Harus kerja di laptop kalian masing-masing, simulasi sama ini, deep learning. Kalau yang sisanya bisa kalian kerjakan di komputer masing-masing. Nanti kita akan coba untuk praktek ya. Nanti tunggu setelah saya balik ke Surabaya, mungkin pertemuan ketiga atau keempat. Dan ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan apa masih bingung Pak ini gimana atau apa? Nggak ada ya? Oke. Nanti kalau mau bertanya langsung aja di Sangga aja, atau ada sesuatu yang bingung langsung ditanyakan aja. Kemudian nah ini data-data juga sama sih, sebenarnya sama. Nah, yang maksud saya adalah data, harapannya minimal kalian bisa tadi docking, pharmacokinetic properties, DFT udah cukup sampai di situ. Kalau nanti mau lanjutkan sampai penelitian ke skripsi kalian atau tugas akhir, bisa kalian gunakan sampai simulasi. Nah, simulasi ini bisa kalian dapatkan data-data seperti ini, kurang lebih data-datanya agak kompleks datanya, tapi sangat baik untuk bisa melakukan suatu penelitian yang berkualitas. Artinya kalau kalian mau melanjutkan proyek yang kalian kerja di mata kuliah ini, terus kalian ingin bawa sampai ke level skripsi atau tugas akhir, nah bisa kita lanjutkan dari program proyek tersebut. Biasanya ada beberapa, kemarin ada mahasiswa itu, saya kemarin ada 2 orang kakak tingkat kalian, itu setelah dari mata kuliah ini, mereka kerjakan proyek mereka, oke, setelah dapat nilai komputasinya dan sebagainya udah selesai, langsung bilang, mereka datang ke kami, terus bilang, oke, pas saya mau lanjutkan ini untuk jadi tugas skripsi saya. Sekarang mereka udah di tahap akhir untuk mengerjakan tugas skripsi, mungkin sudah sampai ke simulasi. Nanti baru diajarkan, kami akan memberikan akun dan server, nanti kalian bisa kerjakan. Kalau memang tertarik ya. Tapi karena ini untuk pengantar saja, jadi saya tunjukkan data yang sederhana yang bisa kalian kerjakan di komputer dan laptop kalian masing-masing. Oke, ada pertanyaan sebelum saya kasih tugas untuk kalian untuk persiapan minggu depan? Ada pertanyaan apa belum? Mungkin masih belum. Nggak ada ya? Belum, Bapak. Masih belum ya? Oke, jadi sekarang tugas kalian masing-masing kelompok itu ada komputer di lab ataupun pakai di laptop, boleh kalian install. Tugas kalian sekarang itu hanyalah instalasi, lakukan instalasi. Instalasi apa? Yang kita instalasi di sini adalah Doc6. Hah? Cara
Doc 6. Bisa nggak kalian ini untuk install ya? Boleh kalian Doc 6, nanti kalian cari aplikasinya. Ada kok di YouTube. Contohnya saya akan ketika kalian bekerja dengan Doc 6 itu kalian bekerja di antara dua sistem operasi di dalam satu laptop. Artinya apa? Sekarang laptop saya ini adalah sistem operasinya Windows ya. Ini Windows. Tapi ketika saya bekerja dengan Doc 6 maka saya akan menggunakan Linux. Kira-kira apa aja sih yang bisa kayak gini? Contohnya seperti ini. Kalau saya mau masuk ke Doc 6, di Windows itu nggak bisa. Dia harus bekerja di Linux. Maka saya akan buka dulu namanya aplikasi Ubuntu. Nah, kalau terlamanya boleh di versi terbarunya boleh. Tapi biasanya pakai ini standarnya. Agar kalian bisa running. Kalau pakai di bawah ini kadang dia nggak berhasil untuk install Doc 6. Maka Doc 6 itu tampilannya bukannya seperti ini. Nah, install yang seperti ini, maka dia akan tertulis ini. Jadi kita akan bekerja docking itu ketika menggunakan Linux yaitu berbasis perintah atau command prompt ya. Jadi kita pasang aja script. Misalkan, nah saya sudah install Doc 6 saya di laptop ini, maka saya tinggal panggil dia aja. Doc 6 copyright dari UCF. Ini ya UCF ini adalah salah satu perusahaannya. Ini open source. Artinya apa? Kalau open source itu berarti dia gratis. Kalau kalian install di laptop kalian berarti tidak ada namanya lisensi, kalian nggak perlu bayar. Kalian tahu kalau untuk software komputasi, kimia komputasi, contohnya seperti docking yang berlicense itu harganya bisa sampai 3.000 atau sampai 5.000. Ya sekitar 50 bisa sampai 100 juta untuk docking. Kalau untuk Gaussian, karena Gaussian itu saya nggak bisa kasih, tapi saya udah install di lab masing-masing ya. Seharusnya udah ada Gaussian di situ. Itu berlicense. Kemarin saya beli itu sekitar berapa kemarin ya? 3.500 lah. Hampir 4.000 ya. Udah dibeli license ya, jadi kalian bisa pakai yang ada di laptop yang ada di komputer Labcom. Nggak boleh kalian install di laptop karena kalau seandainya kedetek oleh perusahaan maka akan diblokir itu. Kita udah beli mahal-mahal terus diblokir sama perusahaannya, itu sangat rugi. Kalau yang simulasi tadi yang saya bilang kalian lanjutkan sampai ke skripsi dan sebagainya itu 30 harganya $30.000 kalau nggak salah, sekitar 600 jutaan untuk license-nya. Jadi yang agak panjang, tapi ada beberapa yang saya rekomendasikan kanal YouTube yang bisa kalian nonton di sini. Nah, namanya itu saya kalau nggak salah ini nanti saya kirim ke PJ ya. Nanti tadi mas yang hubungi saya tadi, nanti saya coba kirim linknya, kalian pelajari. Ini adalah salah satu link YouTube yang biasanya saya kalau ngajar saya suruh nonton ini aja untuk instalasi. Jadi sebelum kita eksekusi kalian instalasi dulu ini. Nanti baca aja instalasi, nanti kita akan coba untuk bagaimana mendocking suatu senyawa sebagai anti kanker. Ataupun bisa kita buat inclusion kompleks senyawanya juga bisa. Iya aja dulu. Kalau Doc 6 ini udah bisa diinstalasi, baru kemudian kita akan belajar docking dari senyawa ke obat atau protein tadi yang udah kita lihat yang ini ya. Ini senyawa atau protein tadi. Kemudian kalau ini sudah berhasil lagi kerjakan, baru saya akan coba untuk ajarkan bagaimana cara untuk mendocking ke material. Jadi kalian punya obat terus kalian bungkus dia dengan suatu material. Contohnya seperti ini.
namanya enkapsulasi ya, drug enkapsulasi. Jadi obatnya itu dibungkus oleh material ini untuk menaikkan kelarut. Ada berbagai macam teknik atau metode yang bisa kalian gunakan. Kalau dari setelah ini, kalau kalian udah bisa menguasai cara untuk penggunaan komputasi yang baik dan benar, bisa kalian gunakan untuk tugas akhir kalian, skripsi dan sebagainya. Jadi tidak perlu untuk repot-repot lagi untuk mencari tema atau proyek yang nanti kalian kerjakan. Dengan catatan, kalau niatan atau itu benar-benar ada, kalau enggak ya berarti cari ke bidang ilmu. Cuma itu aja yang dari tim dosen komputasi yang kami ingin sampaikan untuk pada materi kali ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terkait ini tugasnya. Jadi saya tugasnya cuma satu aja, minta kalian install itu. Nanti saya akan kirim link YouTube-nya ya ke Mas. Minta ke Mas. Ke Mas siapa nih saya sebutnya? Pradipta. Iya, Bapak. Pradipta. Ya, nanti Mas Pradipta tolong share ke teman-teman. Jadi pertama kalian bagi kelompok aja dulu. Satu kelompok 5 orang. Berarti ada 5 kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok itu terserah kalian mau installnya di laptop kalian pun boleh, jadi bahan pribadi juga boleh. Mau ke Labcom untuk install juga nggak masalah. Pakai yang di Labcom, di komputer di Labcom. Oke, ada pertanyaan? Mending sekali di sini. Ada pertanyaan apa enggak? Izin tanya, Pak. Hah? Gimana? Untuk tugas yang kelompok untuk 5 orang itu berarti tugasnya buat di UAS minggu terakhir itu ya, Pak? Oke. Sekali lagi ya, berarti untuk 5 orang, iya. Kemarin itu Pak Sanjaya biasanya tuh minta per orang ya. Tapi saya coba nanti tanyakan ke Pak Sanjaya lagi. Tapi seharusnya 5 orang itu, menurut saya 5 orang untuk satu proyek itu udah cukup. Nanti dikerjakan proyeknya ya. Jadi untuk sekarang itu, untuk nilai UTS yang kalian kerjakan, itu 5 orang satu proyek. Nanti bentuk penilaiannya seperti apa? Artinya gini, kalau proyeknya itu kualitasnya bagus, ya berarti udah 5 orang itu akan dapat nilai sesuai dengan kriterianya. Karena di situ saya sama Pak Sanjay kan nggak bisa tiap hari melihat siapa yang paling aktif, siapa yang tidak, dari kalian aja yang saling manage. Karena udah seharusnya kan sudah mahasiswa ya, jadi bisa manage diri masing-masing dan juga kelompok. Tolong untuk bekerja sama agar kalian bisa lebih paham. Jadi mohon diajari satu sama lain ya, dibantu satu sama lain. Yang penting proyeknya selesai. Yang ingin kami lihat itu nanti saat udah 2 minggu atau 1 minggu sebelum UAS biasanya akan ada presentasi untuk progress reportnya sampai kemana. Oke ya. Biasanya proyeknya itu kalau kemarin itu ada yang bentuk artikel, tulis saja manuskrip biasa artikel, ataupun ada juga yang dalam bentuk buatnya itu semacam poster terus dihakikan aja nggak masalah, dibuat haki aja nggak masalah. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi untuk keluaran tugasnya. Yang penting itu tugas pertama tadi, kalian buat kelompok, kemudian lakukan instalasi Doc6. Minggu berikut baru kita akan coba untuk praktek dengan catatan telah berhasil install Doc6. Kalau kalian bisa lewat standar instalasi aja udah cukup untuk bisa kerjakan komputasi. Oke ya. Kalian buka aja di situ. Oh ya, sorry. Sama satu lagi sebelum kita akhiri, satu tadi instalasi di situ tuh udah lengkap ya. Saya udah kirim ke Mas tadi, Mas Pradita. Itu di bagian ini. Nah, kalian lihat ini.
kenapa saya rekomendasikan yang ini, karena beliau itu udah jelaskan secara detail. Kemudian beliau juga ada taruh di Google Drive ini. Google Drive itu kalian bisa download dari situ aja untuk dokumennya. Kemudian ini langkah-langkahnya nih, ada software requirement, ada pertama install sudo dulu dan sebagainya, ada perintahnya. Kalian bisa lihat, nonton lalu lakukan instalasi. Dibandingkan dibandingkan oleh tutorial yang ada pada web aslinya di Doknam. Yang ini udah diringkas dengan bagus, jadi seharusnya lebih mudah untuk instalasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Any question? Sudah jelas? Kurang jelas atau tidak jelas? Ayo. Jadi untuk tugas proyek ini itu akan berjalan tiap minggunya itu sampai nanti dipresentasikan kalau waktu udah deket sama UAS ya? Benar. Dekat dengan UAS. Jadi biasanya kalau tiap pertemuan kita akan ada pertemuan. Biasanya kalau seandainya ada sesuatu yang baru saya akan ajarkan, ya oke, kita akan ajarkan tutorialnya. Kalau setelah udah selesai dari itu, baru tinggal progress saja. Progress report kalian udah sampai mana, sampai benar-benar project yang kalian kerjakan itu benar-benar ada. Jadi harapan saya, karena komputasi itu adalah perkuliahan yang bukan 100% teoritis, tapi dia harus ada praktikalnya. Kalau kita nggak praktek, ya percuma aja kita belajar komputasi. Ibaratnya kayak kita cuma belajar kimia dasar ataupun kimia teorikal yang lain, misalnya seperti kuantum, kan banyak ngitung gitu. Tapi ini udah berbasis aplikasi, jadi kita harus benar-benar soft skill-nya harus ada ya untuk kerja seperti ini. Gitu ya. Ada lagi? Oh iya Pak, sama untuk absensi itu dari PJ atau bagaimana ya tiap pertemuannya? Absensi itu dari PJ aja sih, nggak masalah. Absensi aman aja untuk dari PJ. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Biasanya kalau di kelas saya sama Pak Sanjaya udah santai aja, nggak terlalu ini kok, nggak terlalu ribet kelasnya, aman aja. Sesuai dengan keinginan mahasiswa, yang penting kalian bisa belajar aja dengan nyaman. Dan targetnya harus tercapai. Kalau kita belajar nggak ada target, ya percuma aja. Tinggal datang kelas, duduk, pulang, nggak dapat apa-apa, ya mendingan saya belajar di rumah aja, di YouTube atau nonton YouTube atau diskusi dengan ChatGPT biasanya gitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tiga, dua, satu. Oke, berarti nggak ada ya. Kalau sudah tidak ada, saya anggap jelas. Kalau kalian ada pertanyaan, bilang Pak saya gagal install atau apapun, mohon di chat saja langsung ke saya. Atau bisa kalian sampaikan ke PJ, kemudian PJ langsung teruskan pesannya ke saya. Nggak masalah, kapan aja bisa diskusi. Tapi untuk sementara, saya masih persiapan untuk balik ke Surabaya. Nanti kalau udah sampai ke sana, saya biasanya tiap hari ada di Labcom. Kalian bisa ke lantai 2 untuk konsultasi atau apapun. Oke ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas atau sangat tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.